Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pohon tumbang ke jalan, arus kendaraan Rangkas Bitung Pandeglang macet. Sekolah dasar di pusat kota rusak parah. Lima tersangka penyelundupan benih lobster dibekuk polisi. Pohon besar di Jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang roboh dimakan usia. Petugas BPBD Kabupaten Lebak bersama TNI Polri berusaha menyingkirkannya. Antrian panjang kendaraan pun tak terhindarkan karena batang pohon menutup sebagian jalan. Setelah 1 jam petugas berjibaku, akhirnya batang pohon bisa dipinggirkan di jalan tersebut. Pohon tumbang terjadi karena sudah lapuk. Saat itu tidak ada hujan maupun angin kencang di lokasi tersebut. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas. Dulu pernah tertabrak 2 kali sama mobil. Dan memang mobil kondisinya di dalamnya itu udah busuk. Udah busuk. Jadi makanya roboh dia. Roboh. Iya. Pohon apa sih ini, Pak? Pohon jabon. Pohon jaban. Seharusnya emang udah ada perapian harusnya. Kapan ini robohnya, Pak? Kenapa? Barusan. Iya. Sebelumnya, warga sudah beberapa kali melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak soal banyak pohon sepanjang jalan yang sudah lapuk. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Di era serba digital seperti saat ini, sekolah sudah harus memberikan pelayanan terbaik bagi siswanya. Namun tidak bagi murid Sekolah Dasar Negeri Sindang Raksa di Kampung Kubang Semar, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ini. Murid sekolah tersebut tidak mengerti perayaan Hardiknas tahun ini. Mereka justru membersihkan ruang kelas yang sudah tidak layak kondisinya. Tembok sekolah, plafon, jendela dan atap kelas sudah rusak berat, bahkan tidak nyaman ditempati. Sekolah sudah rusak parah sejak 2012 lalu dan hingga kini belum diperbaiki meski sudah mengajukan beberapa surat ke Dinas Pendidikan Pemkot Serang. Namun selalu gagal karena dinas beralasan tidak memiliki anggaran. Ini dapat rehab dulu waktu zaman Pak Tarmidi, kepala sekolahnya ya. Kita tahun 2012. Iya. Terus rusak sejak kapan? Rusak sejak itu kurang lebih tahun 2017-an lah itu. Ini ganggu nggak sih, Pak, buat siswa kalau belajar? Ya, mengganggu kalau kurang nyaman seperti ini. Kan ini juga tadinya kan adalah pada bolong-bolong sengaja dibuang semua, khawatir ambruk atapnya, jadi dibuang ininya, internetnya. Kendati menjadi pusat kota di Provinsi Banten, namun Pemkot belum menganggarkan renovasi dan perbaikan sekolah. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Henry Pratimi, Budi Nurhayat, Arifin, Endang dan Ahmad Taufan, 5 warga Sukabumi dan Tangerang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Suta di rumah kontrakannya di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang karena terbukti akan menyelundupkan benih lobster. Rencananya sebanyak 38.400 ekor benih lobster jenis mutiara senilai 4,1 miliar rupiah ini akan diselundupkan ke Vietnam melalui jasa pengiriman kargo di Bandara Suta. Pengungkapan dan penangkapan pelaku ini setelah penyelidikan polisi selama 6 bulan terakhir. Dari pengakuan pelaku, benih lobster tersebut didapat dari nelayan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi dengan modus untuk dibudidayakan. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa sindikat yang kerap melakukan aksi penyelundupan benih lobster ini sudah beraksi di wilayah Bandara Suta. Namun, kami lakukan pengamatan dan pembuntutan hingga akhirnya kami berhasil mengamankan kelima pelaku. Saat itu
serta barang bukti alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembudidayaan lobster secara ilegal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Pencurian baju di sebuah gerai terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri baju dan gelang titanium di salah satu gerai di Kampung Cikondang, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Modus pelaku mengelabui penjaga toko dengan meminta mencarikan baju yang ingin dibeli. Korban yang mencarikan baju tidak sadar jika pelaku tengah mengawasi dan akan mencuri di dalam gerai. Saat itu pelaku menggunakan masker dan mengaku mencari baju untuk istrinya. Atas kejadian tersebut, gerai baju mengalami kerugian sebesar Rp800.000. Itu ketahuannya pas kita lagi cek barang yang ada di toko. Nah, di situ ada satu baju yang nggak ada. Pas kita lihat di stokan HP tuh ya, kan kita nyatatnya di HP masih ada, tapi bajunya udah nggak ada gitu, langsung udah nggak ada. Terus pas lihat CCTV, dia lipetin baju itu, dimasukin ke dalam sweater, tapi pas dimasukin ke dalam sweater perutnya biasa aja gitu, kayak nggak gede gitu loh belakangnya atau depannya. Nah, kalau gelang itu dimasukin ke saku celananya. Pihak toko pun akan melaporkan pencurian tersebut ke Polres Pandeglang agar tidak ada lagi korban berikutnya. Ariel Maranus dan Andre Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.